Hello Technolovers! Tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan sertifikat pasukan elit loh. Untuk dapat memperoleh brevet tersebut, semua tahapan harus diikuti oleh pihak-pihak terkait. Sehingga tidak semua perwira tinggi atau Patih TNI berhak mendapatkan medali kehormatan. Dari 3 dimensi TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, diketahui hanya 5 perwira tinggi TNI yang berhasil mendapatkan 2 brevet. Siapakah mereka? Yuk langsung saja simak video 5 Jenderal TNI yang punya brevet Kopassus dan Denjaka berikut ini. Pertama, ada mantan Panglima TNI yang menjabat di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pria kelahiran 29 April 1947 ini adalah seorang perwira senior atau Patih di Tentara Angkatan Darat Indonesia dan memegang 2 medali kehormatan unit elit. Lulus dari Akademi Militer Indonesia dan sekarang menjadi perwira militer terkemuka bernama Akademi Militer pada tahun 1971. Pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah ini pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD ke-22 pada tahun 2000 hingga 2022 dan Wakil Kasat, juga Komandan Sesko TNI. Ia juga pernah menduduki posisi Asisten Operasi Kepala Staf Umum atau ASOPS Kasu, ABRI dan juga Komandan Pas Pampres saat mantan Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Selain sertifikasi Komando Kopassus dan Denjaka, Endriartono Sutarto memiliki sertifikasi lain yang tak kalah luar biasa, termasuk kredensial pengintai amfibi atau TAIFIBI, Korps Marinir, Lencana Pathfinder Angkatan Darat AS, Lencana Penerjun Payung Master Angkatan Darat AS, dan Sayap Terbang AU. Selanjutnya ada mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD ke-23 ini yang merupakan salah satu perwira tinggi TNI AD yang juga beruntung bisa memegang 2 medali kehormatan dari Satuan Elit Kopassus dan Denjaka secara bersamaan. Lulusan Akademi Militer atau Akmil Divisi Infanteri 1974 ini juga merupakan sahabat seangkatan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Ia juga merupakan mantan perwira tinggi militer TNI AD yang pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2002 sampai 2005 lalu. Pria kelahiran 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan ini pernah menjabat sebagai posisi seperti Pangkostrat, Pangdam Jaya atau Jayakarta, dan Pangdam 5 atau Brawijaya. Pada periode pertama Presiden Joko Widodo, Ria Mizard diangkat sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Selain medali kehormatan Denjaka dan Kopassus, Ria Mizard menerima medali kehormatan lainnya. Medal of Honor Paskas atau Kopasgat, Medal of Honor Komando Marinir, Medal of Honor Taipur, Medal of Honor Rider, Medal of Honor Jatuh Bebas. Para utama Medal of Honor, Air Car Medal of Honor, Trimedia Medal of Honor, dan Zwinger Medal of Honor VIP Thailand. Sementara itu, brevet Kopassus dan Denjaka Jenderal TNI, purnawirawan lainnya dimiliki oleh salah satu lagi perwira tinggi atau Patih TNI Angkatan Darat, yakni Pramono Edi Wibowo, yang merupakan adik ipar Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Lulus dari Akademi Militer pada 1978 dari cabang Infanteri Kopassus, Pramono pernah menduduki jabatan strategis di institusi militer seperti Danjen Kopassus, Pangdam 3 atau Siliwangi, Pangkostrat, dan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Jenderal Kopassus Pramono Edi lahir 5 Mei 1955 di Magelang, Jawa Tengah ini, selain mendapat medali kehormatan Kopassus dan Denjaka, mantan penasehat Presiden ke-5 Republik Indonesia, menerima juga medali kehormatan Komando Pasha, medali kehormatan pengintaian amfibi Korps Marinir atau TAIFIB, Paskas Medal of Honor, dan hiu kencana. Ada berbagai jenis medali kehormatan. Brevet, brevet jatuh bebas, brevet para utama, Lencana Pathfinder Angkatan Darat AS, Lencana Master Parasut Angkatan Darat AS, Lencana Penerjun Payung Bebas Militer Dasar atau Tentara AS, hingga Sayap Udara. Ia kemudian wafat di Rumah Sakit Cimacan pada 13 Juni 2020 lalu karena serangan jantung.
Panglima TNI ke-18 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden atau KSP sejak 17 Januari 2018 pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebelumnya, ia juga menjabat di posisi yang sama pada pemerintahan Joko Widodo, Yusuf Kala. Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 8 Juli 1957. Ia merupakan perwira tinggi TNI AD yang juga bergelar 2 kualifikasi satuan elit, Kopassus dan Denjaka. Lulus cum laude dari Akademi Militer atau Akmil pada tahun 1981 dengan gelar Adi Makayasa. Tercatat begitu banyak prestasi yang diraih Muldoko selama berkarir di militer, sehingga tak heran jika ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Pangdiviv 1 Kostrad, Pangdam 17 Tanjung Pura, Pangdam 3 Siliwangi, dan Letnan Gubernur Rem Hanat. Karirnya semakin cerah ketika diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad, kemudian Kasad, dan terakhir Panglima TNI pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain sertifikasi Kopassus dan Denjaka atau anti terorisme, sertifikasi Muldoko lainnya antara lain sertifikasi jatuh bebas, sertifikasi Jam Master, sertifikasi Taipur, Deployment Wing, Wing TNI AU, sertifikasi Hiu Kencana, Trimedia Taifib, Medal of Honor, Komando Paskas, Medali Kehormatan Penerjun Payung Thailand. Muldoko kemudian diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada periode 2020 hingga 2025 menurut Kongres Luar Biasa Demokrat. Terakhir yang memegang medali kehormatan Kopassus dan Denjaka Kopassus adalah Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, yang merupakan satu-satunya perwira tinggi atau Pati non-TNI. Pria kelahiran 8 November 1963 ini merupakan mantan Panglima TNI dan Menteri Pertanian dan Tata Ruang atau ATR, saat ini lulus dari Akademi Angkatan Udara atau AAU di Transport Air Corps pada tahun 1986. Selain 4.444 izin Kopassus dan Komando Denjaka, ada beberapa izin yang dimiliki mantan Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU itu, yakni sertifikat Komando Paskas, sertifikat Trimedia Taifib, dan sertifikat Hiu Kencana, termasuk sayap penerbangan Angkatan Udara, sayap para Angkatan Udara, sayap Brunei, sayap RTAF Thailand, sayap RSAF Singapura. Sebelumnya, Hadi mengisi posisi sebagai Panglima Tentara Nasional sejak 2017 sampai 2021, Staf TNI AU pada Januari 2017 sampai 2018. Dan saat ini Hadi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Ia juga adalah Panglima TNI yang berasal dari AU setelah Joko Suyanto. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui 5 jenderal TNI yang beruntung bisa dapat brevet Kopassus dan Denjaka? Untuk yang udah nonton dari awal, boleh dong like, share, dan subscribe channel Teknologi Populer. Terima kasih dan sampai jumpa.